Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti materi yang akan saya bawakan hari ini, yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga aktivitas kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan materi tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban, akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Baik, sebelum lebih lanjut, saya akan membagikan materinya untuk Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, inilah disiplin positif yang saya maksud tadi. Pertama-tama tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu untuk hal ini. Ya, kebutuhan dasar manusia. Siswa yang melakukan pelanggaran pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian hal ini berkaitan dengan fisik, seperti kebutuhan akan makan, kebutuhan akan tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan akan penerimaan. Dan yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan akan kemampuan yang dimiliki. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ya, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menerapkan disiplin positif. Apakah makna kata disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian
suatu tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif, yaitu tujuan mulianya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita lihat di profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya ada siswa yang belajar, motivasinya ada yang karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian ada juga siswa yang rajin belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Ada juga siswa yang belajar karena memang ingin pintar, ingin mengetahui apa yang dia pelajari. Ya, seperti yang ditampilkan di atas, motivasi itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contoh siswa di kelas kita misalnya mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh gurunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ada juga siswa yang rajin mengerjakan tugas karena mengharapkan hadiah dari gurunya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ada juga siswa yang belajar karena memang dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya. Jadi untuk motivasi yang pertama dan yang kedua ini kita kenal dengan motivasi eksternal, motivasi dari luar ya. Kemudian yang ketiga yang untuk menghargai diri sendiri itu disebut dengan motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu, ada penghargaan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah di dalam kelas saat Bapak dan Ibu mengajar pernah memberikan penghargaan kepada murid? Pasti pernah ya, minimal penghargaan tepuk tangan atau penghargaan berupa kalimat pujian. Iya. Nah, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Iya, jadi ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid itu bisa berarti hukuman bagi mereka. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini anak-anak bisa saja kecanduan penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif karena mengharap terus kepada penghargaan tersebut ya. Dan selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ya, ada iri, rasa cemburu antara yang mendapat penghargaan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan. Dan yang keempat, penghargaan itu menghukum. Adanya sistem perankingan sehingga muncul rasa kecewa. Nah, biasanya yang paling kecewa di sini adalah murid yang berada di peringkat kedua. Pasti yang paling kecewa di saat perankingan itu adalah murid yang berada di peringkat kedua. Ya. Kemudian penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ya. Maksudnya di sini penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Bentuk penghargaan yang bisa kita lakukan untuk siswa ada beberapa di sini, yaitu berikan dukungan secara khusus. Kemudian, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan yang paling penting di sini adalah fokus pada proses.
Baik, budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, apakah pernah memberikan peraturan di dalam kelas Ibu? Pernah? Pernah ya. Ada yang bisa memberikan satu contoh bagaimana peraturan kelas yang Ibu berikan kepada siswa selama ini? Minta izin ketika ingin keluar kelas. Kalau Bu Amriani? Iya, jadi datang tepat waktu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan, sehingga murid dapat termotivasi dari dalam, ya, akan lebih tergerak dengan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mematuhi serangkaian aturan yang mengikat. Nah, inilah bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya sesuatu yang mengikat, yang akan mendapatkan hukuman dari si pembuat peraturan apabila peraturan itu tidak dipatuhi. Ya, dalam membuat sebuah keyakinan kelas perlu adanya kolaborasi antar siswa dan guru ataupun semua warga sekolah. Baik, Bapak Ibu, bisa dicermati beberapa detik gambar di atas. Ya. Kira-kira yang mana keyakinan kelas? Gambar yang tulisan yang berwarna hijau atau yang di sebelah kirinya yang berwarna putih? Kira-kira yang mana kalimat-kalimat di atas yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna putih. Sebelah kanan, warna putih. Yang putih. Yang putih keyakinan. Kalau yang hijau? Peraturan. Sama-sama. Oke. Peraturan kelas. Ada namanya kesepakatan kelas. Warna putih. Ya, saya memilih warna putih karena di situ kami dan guru dan murid saling menyapa. Ya, artinya yang satunya itu kesepakatan kelas, yang satunya kesepakatan di sekolah itu. Berbeda antara sekolah dengan kelas. Ya. Terima kasih kepada Ibu Amriani. Jadi yang hijau itu lebih ke peraturan ya? Iya, lebih ke peraturan yang warna hijau. Nah, yang merupakan keyakinan kelas adalah yang warna putih. Sedikit saya tambahkan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas harus memperlihatkan di situ adanya budaya positif di dalamnya. Contoh, yang pertama, bagian A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Inilah nilai yang ingin kita ambil, yaitu saling menyayangi. Ya, biasa kan di dalam kelas ada murid kita yang suka bertengkar atau suka baku colek-colek sehingga tidak terjadi kenyamanan di dalam kelas. Nah, apabila keyakinan kelas sudah kita tetapkan di sini bahwa ada nilai saling menyayangi, maka mereka akan tersadar sendiri bahwa jika saling mencolek, saling mengganggu itu akan kehilangan dari keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada peraturan. Kira-kira kalau peraturan kelas ini dijadikan sebuah keyakinan kelas, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalimat yang cocok sehingga peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya apa? Ibu Eminarti. Iya, silakan. Mengembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan. Mengembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai positif yang akan kita peroleh dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu sikap Tanggung jawab. Iya, tanggung
tanggung jawab. Ya, hebat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jika menjadi sebuah keyakinan kelas, saat kita membuat keyakinan kelas, maka kalimatnya menghormati orang lain. Ya, inilah nilai-nilai positif yang ingin kita ambil. Jadi coba Bapak dan Ibu bandingkan kalimat yang ada di peraturan kelas dengan yang ada di keyakinan kelas. Kira-kira yang mana yang akan dipatuhi oleh murid? Apakah peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Ya, tentu saja keyakinan ya. Bahasanya lebih positif. Bahasanya lebih positif. Iya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, mari kita praktik dulu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Saya sudah menyiapkan di atas. Kita praktik. Minta tolong Ibu. Kita praktik untuk membuat keyakinan kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, bolehlah kita membuat keyakinan kelas dulu supaya pembelajaran bisa berjalan lebih lancar lagi. Ya, sudah Bapak Ibu? Belum. Satu aja. Ditempel ya? Iya, kalau sudah silakan ditempel di depan Ibu Am. Ya, sini ya. Harus ada. Jangan lupa ditulis namanya Bapak Ibu ya. Tulis nama tak. Tidak ada jika kalimat pembukanya apa? Ya. Langsung saja. Oh, tinggal dipilih dia. Cinta lingkungan ya, Nas? Ya, cinta lingkungan bagus kali ya. Nah, cinta lingkungan biasanya kalau di peraturan kelas, kalau cinta lingkungan jagalah kebersihan, ya seperti itu ya. Kalau di keyakinan kelas, kata jangan buang sampah pada tempatnya itu bisa diubah menjadi cinta lingkungan. Ya, jadi kalimatnya lebih positif kalau keyakinan kelas. Itulah perbedaannya. Masih ada Pak? Ya, sini saya bantu. Tulis nama nih. Ada pulpen. Itu spidolnya. Saling mencintai, saling menghargai. Ya, mengembalikan barang yang sudah dipinjam, disiplin dalam pembelajaran, dilarang membuang sampah di kelas, menghargai pendapat orang lain, saling menghormati, cinta lingkungan, mengerjakan tugas tepat waktu. Masih ada satu. Ya. Baik, di sini ada Bapak Ibu, di sini ada cinta lingkungan, ada mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira apa yang pas di sini? Kalau mengerjakan tugas tepat waktu, apa nilai yang hendak dicapai di sini? Disiplin. Iya, kedisiplinan ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa kita ubah di sini saat membuat keyakinan kelas.
mengerjakan tugas tepat waktu bisa kita alihkan ke kalimat yang lebih positif atau kata yang lebih positif, yaitu disiplin, ya. Disiplin waktu, saling menghargai, cinta lingkungan, saling menghormati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum lanjut, bagaimana kalau kita meregangkan otot dulu? Capek, ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ikut ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah segar kembali? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu posisi kontrol. Ya. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru
orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, monitor atau pemantau, kemudian posisi yang terakhir itu posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam kelas, di mana posisi Ibu kira-kira? Di antara kelima posisi kontrol di atas. Penghukum, manajer, kadang-kadang jadi penghukum. Kalau siswanya Iqbal jadi penghukum. Ya, kalau siswanya Iqbal menjadi penghukum ya Ibu ya. Ya, ya bergantung siswanya dia di mana. Iya, jadi kalau posisi kita sebagai penghukum di sini, contohnya patuhi tata tertib, ya. Kemudian jika di posisi kedua pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Nah, posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman siswa. Bisa mengatakan kalimat, kamu ingat bantuan bapak, bantuan ibu selama ini kan? Ya, atau bisa juga, ayolah demi ibu. Ya, itu jika memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini kalau di posisi manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan sendiri perilakunya dengan mencari solusinya. Ya, jadi sebagai guru seharusnya kita menempatkan diri pada posisi kontrol yang kelima ini, yaitu sebagai manajer. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita katakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat saya kecewa sekali dengan kamu itu posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Iya. Ayolah, lakukan demi ibu. Iya, sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Baik Bapak Ibu, selanjutnya restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini memiliki 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, tidak harus langsung dihukum Bapak Ibu, tetapi harus melalui langkah-langkah seperti yang disebutkan di dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan dulu identitas, yaitu tujuannya membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri, supaya mereka tidak menghukum dirinya sendiri karena perbuatan atau pelanggaran yang dia lakukan. Nah, di sini kalimat guru bisa saja, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya, dan seterusnya. Kemudian tindakan yang kedua adalah kita memvalidasi kebutuhan murid. Kira-kira
kebutuhan murid apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran tersebut. Tujuannya itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, jadi setiap orang melakukan pelanggaran itu karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini seorang guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, disinilah pentingnya sebelum kita belajar harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Nah, ini perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, Pak Idong, silahkan Pak Idong. Makasih. Bisa di Pakai mic Pak Idong. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan yaitu saya adalah guru bahasa daerah. Selalu ada sebuah kasus di dalam kelas yang saya hadapi itu dari banyak siswa. Dalam motivasi belajar siswa itu beda-beda. Terhadap teori motivasi kan dibagi 3, eksternal, internal, kan ada 3 teori. Nah, ada satu kasus yaitu ada siswa yang menurut saya tidak masuk dari ketiga ini. Nah, ada siswa yang saya anggap, mungkin itu pendapat saya, bahwa anak tersebut tidak memiliki motivasi, tidak termotivasi. Mungkin karena banyak faktor, apakah dari cara saya belajar, mengajar, atau faktor lain. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan motivasi anak tersebut dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Morsidong. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan motivasi belajar anak, ya? Jadi di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, bisa jadi murid Pak Idong itu tidak termotivasi karena adanya satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru, kita seharusnya bisa mengetahui apa kebutuhannya siswa kita di kelas, sehingga kita bisa memberikan perlakuan dan dalam memberikan motivasi dalam belajar. Misalnya siswa Pak Idong kurang termotivasi, bisa saja siswanya Pak Idong itu
mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian di sekolah, kurang perhatian di rumah. Jadi itu membuatnya tidak bersemangat untuk belajar. Atau bisa jadi dalam hal ini kebutuhan yang tidak terpenuhi itu, misalnya kebutuhan akan kebebasan. Mungkin saja murid itu ingin bebas dalam belajar. Mungkin mau belajar di luar kelas, jangan di dalam kelas melulu belajarnya. Dan bisa jadi kebutuhan yang lain adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi mungkin butuh pengakuan, murid tersebut butuh pengakuan jika dia melakukan sebuah kebajikan, bisa kita kasih pengakuan. Apabila kebutuhan murid itu sudah terpenuhi, maka motivasi belajarnya juga akan meningkat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu memiliki murid yang pernah melakukan kesalahan di dalam kelas? Pernah. Ya. Bagaimana Ibu sama dia? Kesalahan apa yang dilakukan muridnya Ibu dan bagaimana cara Ibu dia mengatasinya? Mungkin bisa berbagi dengan kita di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang saya alami ini, saya yakin dan percaya dialami juga oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi di sini posisi saya adalah sharing saja. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, dan hal ini terjadi bukan 1-2 minggu, tapi beberapa minggu. Jujur, di awal itu saya memposisikan diri sebagai penghukum. Bukan awal sih. Awalnya itu saya cuma menasihati. Mungkin mereka sibuk di rumah atau bagaimana. Oke lah, saya menasihati sebagai teman waktu itu. Namun kok minggu berikutnya masih sama. Setelah 3 minggu terjadi hal yang sama, saya menjadi penghukum. Jadi materi hari ini itu luar biasa. Itu membuka mata saya bahwa daripada saya memberikan hukuman, ternyata ada solusi yang lebih manusiawi, yaitu melakukan segitiga restitusi. Jadi terima kasih Bu atas materi hari ini. Insya Allah kalau misalnya ke depan jika menghadapi masalah yang sama atau mungkin yang berbeda, saya akan mengikuti segitiga restitusi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dian. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Samadia berbagi pengalaman di kelas yang awalnya mengatasi masalah dengan menjadi teman terlebih dahulu, tetapi kesalahan dilakukan berulang, akhirnya jadi penghukum. Ya, dengan melihat materi tadi segitiga restitusi, alhamdulillah bisa kedepannya kita terapkan ya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Saya akan menampilkan video praktik restitusi yang lengkap dengan ketiga langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam dan bahagia.
mikir ada termuir. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Gunanya kalau jadi tidak adalah Iya Pak. Meskipun saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah lulus padahal saya pasti dari ini lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau mikir kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang lain. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah dengan Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil sikap. Mau apa saya? kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan makin proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadikan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting loh. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil keputusan untuk berpikir. Demikian tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi sebesar apapun kesalahan murid kita, jika ditangani dengan restitusi, maka dia akan bisa kembali ke kelasnya dengan perasaan yang nyaman. Ya. Mari kita sama-sama memaksimalkan untuk menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita sebagai upaya untuk menanamkan budaya positif. Demikian Bapak Ibu, tapi sebelum saya tutup, saya berharap saya ingin satu orang melakukan refleksi apa yang telah dilakukan sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif dan kira-kira rencana apa yang akan dilakukan setelah ini. Adakah yang bersedia? Ibu Amriani? Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Sebelum materi yang Ibu bawakan ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat bagi saya tentunya. Sebelum mengikuti materi ini, banyak hal yang saya tidak pahami, banyak hal yang saya belum lakukan. Namun setelah mengikuti materi ini yang materinya sangat menginspirasi, insya Allah kedepannya saya akan mengubah diri saya tentang cara berpikir, kemudian cara memperlakukan siswa, membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum semester atau pada awal semester. Dan selama ini mungkin ya kita sebagai penghukum, sebagai manajer juga, namun setelah mengikuti segitiga restitusi ini sangat-sangat luar biasa dan sangat bagus cara seperti video yang ditayangkan tadi, dan mudah-mudahan saya bisa menjadi apa yang sesuai dengan materi ini dan apa yang diputarkan tadi. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemateri yang hebat hari ini yang telah memberikan pemahaman yang baru atau mungkin sesuatu yang bisa menjadi masukan untuk kita ke depannya. Jujur, dalam pembelajaran selama ini ketika kita melihat siswa yang bermasalah, kita cenderung menyalahkan siswa tersebut. Kita cenderung langsung menghukum, menghardik sedemikian rupa tanpa kita telusuri ternyata penyebab siswa bisa melakukan kenakalan-kenakalan tersebut kemungkinan karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan di sekolah maupun kebutuhan di rumah. Nah, setelah saya mendengarkan materi hari ini, kedepannya saya akan lebih memahami terlebih dahulu apa yang ada dalam diri siswa, kebutuhan apa yang kurang, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan dengan treatment yang akan diberikan. Tentu saja idealnya treatment yang harus kita terapkan setelah mendengar materi hari ini adalah menjadi seorang manajer. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan menyelesaikannya dari menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Kemudian yang banyak terlupakan juga adalah keyakinan kelas. Jadi kedepannya saya pribadi juga akan menerapkan keyakinan kelas ini untuk semua kelas yang saya ampuh, sehingga ketika siswa berbuat di dalam kelas itu bukan lagi karena adanya ketakutan atau adanya momok dari kita bahwa kalau mereka salah mereka akan dihukum, tetapi mereka berbuat karena mereka sudah meyakini dari dalam dirinya bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang mereka pegang dan mereka taati saat sedang berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk luar biasa Ibu Sri Wahyuni. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdian SPD MPD, Kepala UPT SMP Negeri 3 Pangkajene, mendukung dan mengapresiasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan calon guru penggerak. Budaya positif mendukung keberhasilan siswa
maupun sekolah, baik di masa kini maupun di masa depan. Terima kasih Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwayuni SPD, rekan sejawat dari Ibu Hasni Hasan, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPT SMP Negeri 3 Pangkajene. Menurut saya, aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Hasni sangatlah menarik karena bisa memberikan wawasan seputar budaya positif kepada seluruh elemen sekolah di sekolah kami. Aksi nyata yang dilakukan tentunya kami harapkan akan terus ditindaklanjuti ke rencana-rencana dan program-program yang lebih menekankan dan mengimplementasikan dari budaya positif itu sendiri. Terima kasih kepada Ibu Hasni dan rekan-rekan calon guru penggerak di seluruh Indonesia atas aksi-aksi nyata yang telah dilakukan. Calon guru penggerak bergerak maju memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.